Lucia. Maria. Matthew. Matthew mana Matthew? Kemarin ada nggak dia ya? Senin kemarin ada nggak Matthew ya? Matthew kemarin hari Senin ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya? Hah? Ada ya? Oh iya oke ada. Ada benar-benar ada. Ada di sini duduknya kan pakai batik coklat. Hari Senin. Enggak ada. Enggak sih, online. Hah? Online. Oh, sakit dia tuh. Tanggal 13 sakit, hari ini nggak enak badan. Ada pemerhati kelas nggak sih di sini, Nak? Kalau begini-begini langsung dilacak ya. Mikael Chandra, oh ini lagi sakit ya. Oksana? Parlindungan? Reval? Revi? Mana ini makhluk? Rizky Joseph. Oh, ke asrama ya. Rizky Resa, ini 2 Rizky nih. Pak Roy. Ruben. Masih hidup. Sharon. Stevia. Vensa. Victor. Yevet. Yeremia. Yosafat Esra. Ya Bu, hadir Bu. Kenapa online, Nak? Maaf Bu, tadi saya lupa Bu kalau ada kelas hari ini Bu di Oke, onsite. ayo siap-siap ke sini. Iya Bu. Daniel, kamu kapan ke Jakarta, Daniel? Immanuel. Ya, Mana Bu. dia? Kapan kamu ke Jakarta, Nak? Secepatnya, Bu. Secepatnya. Soalnya semester depan itu sudah full onsite. Kalau kamu masih online, kamu pindah ke kelas malam, Nak. Ya, Bu. Oke. Sudah semuanya? Surat cintanya udah? Ya elah, baru dibuat pagi ini. Hah? Tulis. Kalau sudah kumpul di sini, sambil berdoa supaya dapat coklat yang gede gitu ya. Kan yang penting tulisannya dan coklatnya gitu ya. Tulis nama sayang, tulis nama, jangan lupa tulis nama. Ini jangan sampai nih. Ayo, siapa punya nih? Usahakan tetap nempel. Ini punya siapa?
Tuh lepas. Ayo gimana caranya? Cari strapless dah. Usahakan tetap nempel, jangan sampai kayak lepas. Oke. Orang yang berharap bisa kecewa. Usahakan jangan lepas ya namanya. Nggak apa-apa, bagus. Kamu ngasih kecil berharap gede. Oke, jangan sampai ini nih ya hampir lepas nih. Ini masalah dong, kamu lemin ini dah. Dia kenapa begini? Harusnya ini buat dibawa kok. Jos, dirapiin Jos. Itu kan double tip, bisa ditaruh di bawahnya. Dilemin. Ini double tip kan? Saya nggak ada lemnya lagi. Ini double tip kan, Nak? Maksudnya kalau ini double tip, ya nanti robek ya. Enggak sih. Nih, kamu buka ini kan double tip. Nih, baru lemnya di bawah sini, baru kamu tempel. Hai. Itu artinya apa sih kunci? Baru mau merekah gitu loh. Nah, sini, di sini bawahnya. Saya kebalik. Nah, gini. Kan? Ininya ambil. Ibu ada di belakang. Hah? Ada di belakang. Wih. Udah makan ya, Bu? Ditulis yang bener ya, tulis yang rapi, tulis yang rapi. Supaya yang dapetin happy. Ibu baru baca kok. Ya, nak. Oke.
udah dilem betul-betul itu nak? Nggak copot? Oke. Kayak lagi membawa persembahan. Thank you. Thank you, Dev. Thank you. Kanus kedua. Udah masa hasmonean dong ya? Revolusi berkembang ini. Karena kita menghadapi perkembangan zaman. Walaupun keadaannya seperti bunga saja. Semua dipersekusi. Bagaimana dihinakan. Oke, kalau sudah siap-siap lagi duduk sesuai kelompok. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Udah ngomong sama mama? Udah? Gimana jadinya? Ambil kelas malam. Oke. Ntar kita ngobrol lagi ya. Jos jatuh. Pulpen. Ayo 5 menit lagi persuratan selesai ya, kita lanjut. Weh buat ibu toh. Wah, thank you. Kenapa jadi ibu yang dapet? Thank you. Udah? Sudah selesai urusan persuratan? Lagi mikir, Bu. Masih mikir lu? Masih mikir? Di sini enggak ada waktu untuk mikir. Masih mikir, mendingan lihat catatan deh daripada kamu bikin sesat orang. Berapa orang di kelas ini ya? Yang online berapa ya? 2. Berarti ini sekitar 49 ya? Dalam nama Yesus. Aduh Tuhan, Tuhan tolong. Mereka tidak tahu apa yang ada di hatiku. Oke sudah, kelompok 1 mana? Kelompok 1 belakangnya. Kelompok 1 gabung sama kelompok 10. Mana kelompok 10? Gabung. Sebelah sana ujung. Pak Roy seperti semula lagi ujung. Tapi jangan cuma Pak Roy lo yang ngomong ya. Kemarin kayaknya Pak Roy semua. Kalian terpana mendengar Pak Roy ngomong dah. Hah? Ayo 1 dan 10 ayo langsung. Bawa kursi masing-masing. Langsung ke ujung. Ke tempat kemarin. Kamu, thank you. Kenapa jadi ibu? Oke, thank you, Vio. Oke.
29 gabung. 2 dan 9 gabung. Kelompok 2 mana? Ujung belakang. Kelompok 2 mundur, 9 mana? 9 gabung. Kelompok 2 dan kelompok 9 gabung. Ayo cepat berdiri, bawa kursi masing-masing. Sudah? 9 sudah di belakang? Dua dan 9 gabung. Sudah? 9 mana? Ayo cepat bergerak. 3 dan 8. 3 mana kelompok 3? Kelompok 3, kelompok 8. Sini, sebelah sini. Kelompok 3, kelompok 8 pindah sebelah sini. Kamu kemana? Belum, ayo berdiri dulu yang belum dapat. 3 dan 8 pindah ke sini. Kelompok 3 mana? Kelompok 8 mana? Pindah. Oke, cari tempat mojok. Oke, 38, terus kemudian 47. 4 dan 7. Kemarin 5 dan 6 gabung ya? Oke, berarti dibedakan. Kemarin beda ya? Oke. Vensa, gabung nggak kemarin? 4 dan 7 gabung? 5 dan 6 gabung? Ini, sini. Sini yang 4 dan 7. 5 dan 6 di sini. Oke, cari posisi yang enak. Oke, cari posisi yang nyaman. Belum, Cat. Ayo, usahakan jangan copot ya. Usahakan cari double tip. Ada yang punya double tip tadi. Kenapa, Nak? Oke, sudah semuanya? Ayo kita mulai. Sudah. Oke, ya dalam posisi masing-masing. Begini, kemarin kalian sudah menyelesaikan materi yang ada di buku Lukas Chandra kedua, toh? Oke ya, sudah diskusi toh? Betul? Oke, sudah diskusi. Oke, Ibu hanya akan highlight sedikit saja. Lalu kemudian kita pindah ke tugas berikutnya. Kalian sudah cari jawabannya? Sebagian. Enggak buka GCR, Ruben? Nah, ya. Alamat panjang ini ya ceritanya. Oke. Ya,
kemarin kita sudah belajar partai-partai Yahudi, lalu kemudian ke agama Yahudi. Ya, siapa yang bisa jelaskan tentang peran dari imam? Peran dari imam? Ya. Satu aja, ibu cuma butuh satu orang. Siapa yang bisa jelasin poinnya? Siapa? Ayo nak. Jabatan yang diberikan kepada yang bertugas sebagai pemberi dari manusia ke Tuhan, kayak korban untuk perantara bagaimana manusia memberikan korbannya. Oke, apa yang dikatakan Lukas Chandra? Itu kan ibu yang ngomong kemarin ya. Lukas Chandra bilang apa? Ada 3 tugas dari imam toh? Tetapi ternyata mereka tidak melakukan tiga-tiganya. Ya, berfokus kepada salah satunya aja. Ayo. Ayo, ibu tidak akan mengulang kalian punya hasil diskusi kemarin. Tapi mereview kembali apa yang kalian dapatkan. Menyampaikan kehendak Allah terus? Hah? Mengajar umat. Apalagi satu? Persembahkan korban. Aduh, memang Lukas Chandra punya buku itu. Oke, gini. Ya, dengar ini Bu deh kalau gitu ya. Kalau kita ulang dari awal waktu kita habis lagi. Tapi begini. Ketika kalian membaca sejarah dari orang-orang yang Tuhan libatkan di dalam pelayanan lah, itu pakai istilah kita. Ya, ternyata banyak sekali cerita kelam tentang mereka gitu. Imam, terus kemudian nabi, ya kan? Ya, ada yang kemudian menyalahgunakan fungsi yang Tuhan berikan kepada mereka. Misalnya imam, ya. Imam itu harusnya kan mengajari umat kehendak Allah. Gitu loh ya. Tetapi kenyataannya justru imam itu tidak menunjukkan bahwa mereka bisa jadi role model. Kemarin sampai di mana pembahasan tentang imam ya kalian ya? Sampai di Perjanjian Baru enggak ya? Belum ya, belum sampai di situ ya Lukas Chandra ya. Ya. Ya, lebih malahannya udah sampai eskatologi tuh Pak Roy kemarin. Iya. Tapi itu menunjukkan bahwa ini menjadi tantangan sebenarnya bagi kita ya. Makanya ibu berkata kepada kalian ketika membaca buku Lukas Chandra, waktu kalian belajar apapun, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan. Bukan hanya sekedar menemukan makna sejarahnya, urutan sejarahnya. Tapi kalian harus lihat makna di balik sejarah itu. Ya, apa yang bisa kita petik zaman sekarang ini? Dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh kalangan rohaniawan. Wah, mungkin kalau kita belum mendapatkan kesempatan untuk ada di satu posisi di mana kita bisa sudah berhadapan dengan godaan untuk melenceng dari kebenaran, mungkin kita akan berkata, ya aku kan aman-aman aja. Tetapi kalau sudah seperti imam, ternyata kan imam itu yang tadinya mereka punya tugas hanya di bagian kerohanian saja, ya peribadatan, tapi kemudian kan mulai merambah ke politik toh. Ya, imam besar itu adalah satu jabatan yang diperebutkan, ya. Makanya dari diskusi kalian kemarin, ibu berharap pembahasannya itu sampai pada satu titik bahwa ternyata bukan hanya dari keluarganya Harun saja, ya. Imam besar itu ditunjuk. Ternyata juga zamannya siapa? Antiochus Epiphanes. Kalau kalian masih ingat pada waktu pemerintah Syria menaklukkan Palestina, ya ternyata imam besar punya kedudukan pun itu bisa diambil alih oleh pemerintah, ya. Bahkan kalau kita lihat nanti ada yang namanya imam besar Kayafas, ya. Nanti kita masuk di Perjanjian Baru ketika Yesus disalibkan. Wah, itu juga sebenarnya main mata sama pemerintah Roma, gitu ya. Makanya itu mesti hati-hati kita ya. Mesti jaga integritas betul-betul. Nah, itulah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu muak dengan agama. Karena mereka tidak mendapatkan figur. Tidak ada figur. Gitu. Tidak ada figur. Ya. Sama seperti rabi-rabi Yahudi juga, ya, ahli-ahli Taurat orang Farisi, mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak bisa melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Oke, ya jadi kemarin kalian sudah belajar tentang siapa itu imam, lalu kemudian siapa itu apa lagi?
Ahli Taurat. Oke, apa bedanya ahli Taurat dengan orang Farisi? Apa bedanya ahli Taurat dan orang Farisi? Ayo. Yang mana yang duluan? Ahli Taurat atau orang Farisi kira-kira? Hah? Ahli Taurat. Ayo, kenapa? Ahli Taurat baru ada. Oke. Ada pendapat lain dari Ruben? Di sini ahli Taurat kapan adanya? Ya. Baruk itu disebut sebagai ahli Taurat ya. Kalau dalam perjanjian lama orang-orang yang mengkhususkan diri untuk belajar, mereka punya kitab suci, menyalin ulang gitu ya, memberikan tafsiran, itu disebut sebagai ahli Taurat ya. Sekretaris-sekretaris yang membantu, mereka punya guru ya, seperti Yeremia dibantu oleh Baruk. Nah, jadi nanti kita akan belajar di perjanjian baru bahwa kewibawaan dari sebuah tulisan tidak akan menjadi berkurang karena yang menulis itu bukan Paulus. Yang menulis itu adalah Silas. Yang menulis itu adalah siapa lagi? Timotius misalnya ya. Tidak akan mengurangi kewibawaan. Ya, itu nanti kita akan ketemu dengan namanya amanuensis, ya, juru ketik, juru tulis. Kalau di perjanjian lama pun begitu, ya. Kalau kita kemudian melipir itu bahasa Indonesia, ya. Melenceng sedikit gitu dengan peran dari para nabi. Di perjanjian lama juga ada sekolah-sekolah nabi kan? Gitu. Ada sekolah nabi. Elia punya sekolah nabi, kemungkinan Elisa itu bagian dari muridnya, salah satu muridnya. Yesaya punya sekolah nabi, Elisa punya sekolah nabi. Apa yang dilakukan di sekolah nabi itu? Ya, mereka belajar tentang Taurat, mereka dilatih bagaimana mereka hidup dalam kekudusan, belajar peka mendengar suara Tuhan, gitu ya. Tetapi jangan salah, bisa saja Tuhan menyuruh siapapun untuk menyampaikan pesannya. Tidak dibatasi oleh orang-orang yang sekolah di sekolah Nabi. Amos aja enggak sekolah Nabi kok. Ya enggak? Amos itu siapa dia? Hah? Amos dosen. Hah? Amos? Dia kan peternak kan? Alkitab kan kasih notisnya kita itu, Amos itu peternak. Amos itu kemungkinan tidak pernah ada dalam sekolah nabi. Tapi Tuhan bisa memberikan pesannya, ya, lalu kemudian dia berfirman di kerajaan utara. Nah, itu dia polanya yang nanti kita akan temukan juga, ya, bahwa ahli Taurat itu sudah ada. Ya, siapa yang paling terkenal di perjanjian lama ahli Taurat terkenal? Hah? Kenal? Yang di masanya dia compile semua kitab-kitab perjanjian lama, ya Esra, ya, masanya Esra. Makanya Esra disebut sebagai, ya, dia adalah ahli Taurat yang terkenal, yang sangat-sangat berkontribusi terhadap tulisan-tulisan kitab suci Ibrani. Gitu ya. Nah itu, oke. Kalau orang Farisi di zaman siapa? Hah? Oke. Orang Saduki. Ya, oke. Jadi begini, sedikit saja Ibu ke situ ya. Jadi pada masa Makabe kan ada dua kelompok tuh yang muncul. Ada yang pro-Helenis, ya. Jadi yang pro-Helenis ini mereka begitu terbuka dengan filsafat, dengan konsep-konsep pemerintah Syria pada waktu itu ya, waktu masih Syria. Mereka lah yang masuk di pro-Helenis. Nanti ini yang kemudian jadi partai Saduki. Tapi yang disebut sebagai pro Taurat, pro konservatif, ya, itulah yang
didukung oleh golongan Hasidin. Hasidin, jangan lupa ya, golongan Hasidin. Golongan Hasidin itu pro dengan keluarga Makabe. Ya, golongan Hasidin itu membantu keluarga Matatias untuk apa? Menegakkan Taurat. Ya, mengembalikan agama Yahudi itu pada porsinya yang semula. Itu dia, golongan Hasidin. Tetapi kenyataannya, masih ingat ceritanya? Ketika kemudian ini dinasti Makabe selesai, digantikan oleh dinasti apa? Keturunan selanjutnya, dinasti Hasmonean. Ternyata golongan Hasidin ini melihat ini dinasti Hasmonean ini, keturunan dari dinasti Makabe, tidak mempertahankan Taurat dan agama Yahudi segigih mereka punya nenek moyang. Gitu. Bahkan sudah mulai main mata juga dengan pemerintah penjajah. Gitu ya. Sudah mulai ikut-ikutan ada di politik. Maka itu yang membuat Hasidin ini menarik diri. Sehingga mereka hanya memfokuskan diri untuk belajar Taurat. Dari situlah muncul orang Farisi. Ya, tapi ternyata juga mereka terlibat juga dengan politik. Makanya di buku-buku termasuk bukunya Lukas Chandra, mereka tidak disebut murni aliran agama, tetapi disebut partai. Disebut partai. Oke? Ada yang mau ditanyakan di situ? Aman ya? Kemarin sudah berdiskusi panjang lebar ya. Oke, ahli Taurat, imam, terus kemudian orang Farisi, Saduki. Nah, Saduki itu kan kalau dilihat sejarahnya salah satu cerita yang muncul itu adalah mereka berasal dari keturunan Imam Zadok. Imam yang diangkat oleh Salomo pada masanya gitu ya. Itu orang Saduki. Nah, orang Saduki inilah yang terpengaruh dengan Helenis. Makanya mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Segala sesuatu yang tidak masuk akal mereka tolak. Gitu ya. Makanya dari dulu yang namanya pro Helenis dan pro konservatif ini selalu bertengkar, selalu berbeda pendapat, gitu. Sama, golongan Saduki dengan golongan Farisi juga nanti kita akan lihat di Perjanjian Baru sama juga. Ya. Selalu berbeda pendapat. Mereka berjuang bersama-sama ketika mereka melawan Yesus. Coba ya. Sama kayak partai sekarang ya. Gitu ya. Waduh, saling menjatuhkan di media sosial. Tapi kalau sudah soal mereka punya lawan yang sepertinya lebih kuat, itu yang menonjol, bersatulah mereka. Ya, jadi cipika-cipiki gitu ya. Padahal yang tadinya aduh. Nah itu ya, jadi ibu kembali mengingatkan kepada kita ya, mumpung masih kertas putih semua kan kalian toh, ya enggak? Ya, tapi nanti kalau semuanya sudah mulai terkenal, jadwal udah mulai padat 1 tahun sebelumnya, ya, nah disitulah integritas kita itu bisa terlihat, ya. Wah, ketika kalian harus menyelesaikan satu masalah lalu kemudian ya itu harus membela jemaat yang mana, yang satu kaya, yang satu miskin. Aduh, itu ketidakadilan, bagaimana kalian menghindarinya ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh pasti akan kalian temui di dalam pelayanan, pasti itu. Ya, pasti. Tapi benar-benar belajar seperti para rasul itu, betul-betul belajar. Ya. Oke, itu saja dari ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Bait suci, bagaimana bait suci? Sudah aman kemarin bait suci? Bait suci itu sebenarnya ada berapa sih? Hah? Berapa kali dibangun itu bait suci? 3. Sekarang lagi heboh pembangunan bait suci ketiga. Bait suci ketiga atau keempat? Hah? Bait suci ketiga. Ya. Kalau Lukas Chandra itu bilangnya 3 kali kan? Pertama itu dibangun oleh Salomo. Terus kemudian yang kedua dibangun oleh siapa? Seru, di bawah Serubabel ya. Lalu kemudian perluasan dari bait suci yang kedua itu dilakukan oleh Herodes ya. Pada waktu Yesus melayani itu mungkin sekitar tahun 26 Masehi. Orang-orang pada waktu itu memberikan satu informasi bahwa bait suci sudah dibangun sekitar 46 tahun. Ya, selesai di tahun 60 berapa ya? Tahun berapa ya selesainya? Kok ibu lupa ya? 46 ya kalau nggak salah ya. Karena pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal
Jenderal Titus. Cuma dipakai sebentar saja, bangunnya lebih lama daripada makainya gitu ya. Oke, itu bait suci. Siapa kira-kira yang bisa menampilkan minggu depan hari Senin bait suci Salomo, lalu kemudian bait suci yang dibangun oleh Serubabel dan perluasan Herodes? Ada yang mau munculkan? Lalu kemudian jelasin bait sucinya supaya ada gambaran? Udah terlalu banyak tugas. Kamu, Aquila? Oke deh. Gantian ya nak ya. Oke. Tugas masih banyak, percayalah. Ya, oke. Apalagi yang kemarin dipelajari? Doktrin. Wah, doktrin seru ya. Kayaknya ini stuck di mana kamu kemarin? Oh, stuck di eskatologi. Eskatologi. Hah? Doktrin tentang Allah. Oke. Yang penting kita ada pengetahuan tentang itu. Nanti kalian akan berjibaku di mata kuliah dogma untuk lihat bedanya sebenarnya di mana. Ya, oke, itu doktrin. Hari-hari raya agama Yahudi sudah. Apalagi kira-kira kemarin? Oke, perbedaan dan persamaan antara agama Yahudi dan agama Kristen. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Rizky, ayo nak. Perbedaan persamaannya agama Yahudi dan agama Kristen, perbedaannya di sini ada konsep Allahnya. Jadi agama Kristen mewarisi kepercayaan Allah yang berkembang dari bangsa Israel yang jadi kalau kita itu kan di Kristenan percayanya dengan Tritunggal, artinya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tapi kalau orang Yahudi mereka hanya percaya dengan hanya Allah saja dan mereka tidak percaya adanya Yesus itu adalah Mesias. Karena kenapa? Karena mereka percaya Mesias itu datang membangun kerajaan. Tapi di sini mereka berpikir kerajaannya adalah kerajaan yang seperti ada raja, ada ininya gitu, perdana menteri seperti itu. Tapi Tuhan kan membawa kerajaan ke dunia ini kerajaan Allah. Jadi nggak ada kayak unsur politiknya. Tapi mereka tuh berpikir Mesias membawanya adalah kerajaan yang berunsuran politik. Dan di sini konsep Kristusnya bagi orang Kristen, Yesus itu tadi seperti tadi dibilang dia bukan Mesias, mereka nggak percaya. Dan mereka tuh makanya dari awal mereka juga nggak percaya kalau Yesus itu Mesias karena mereka tahunya tuh Mesias itu membawa kerajaan itu ya seperti itu, membangun raja, menjadi raja gitu loh Mesias. Padahal Allah itu datang, Tuhan Yesus itu datang membawa kerajaan Allah gitu loh. Dan konsep hidupnya, di sini agama Kristen melihat seluruh umat manusia adalah ciptaan Allah. Sebab itu semuanya adalah setara, seharusnya tidak boleh ada diskriminasi apapun. Tidak dengan demikian dengan agama Yahudi. Kalkulasi mereka terhadap nilai manusia terdapat perbedaan yang mencolok. Mereka melihat diri sebagai umat pilihan Allah yang istimewa. Jadi mereka tuh merasa mereka adalah umat pilihan. Jadi kalau yang bukan umat pilihan tuh kayak kalian tuh orang berdosa gitu. Kalian tuh nggak dipilih. Kalian tuh bukan istimewa. Kamilah yang paling istimewa. Seperti itu. Dan konsep dosanya agama di sini bukan hanya menyebutkan pelanggaran Taurat sebagai dosa, tetapi juga menyebut segala sesuatu yang tidak berdasarkan pada iman dan tahu akan kebajikan, tapi tidak melakukannya sebagai dosa. Adapun pandangan dosa agama Yahudi hanya membahas tingkah laku yang bersifat lahiriah. Jadi kalau seperti kita nih, kadang kita tahu tapi kita tidak melakukan, itu sudah termasuk dosa sebenarnya. Maksudnya kita udah tahu ini dosa tapi kita tetap melakukannya, dan kita udah tahu tentang kebenaran tapi kita tetap melakukan. Kalau mereka tuh yang penting adalah hukum Tauratnya itu, dan mereka tuh tetap berfokus adalah hukum Taurat. Oke, itu bedanya. Ada tambahan dari yang lain? Konsep apa lagi? Oke. Eskatologi, soteriologi. Nanti ketika kita masuk ke surat Roma deh ya. Sedikit kita akan melihat bagaimana pemahaman Paulus pada waktu itu ketika dia memunculkan Injil itu sebagai satu kebenaran yang lebih unggul daripada Taurat. Oke ya. Tapi setidaknya buku Lukas Chandra sudah memberikan kepada kita satu pemahaman dulu ya. Walaupun mungkin mendasar bahwa ada perbedaan antara agama Yahudi dengan agama Kristen. Dulu di awal orang Roma berpikir agama Yahudi dan agama Kristen itu sama. Kenapa begitu? Karena yang menjadi penganut agama Kristen itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ya. Aduh, ibu jadi ingat kemarin itu sempat diberkati dengan satu statement gini. Ini kan dari berbagai tempat ya kalian ya. Arga, kamu dari mana? Sorong ya.
Di sana Injil itu masuk ke tanah Papua dari mana ya? Manokwari dulu ya? Mansinam. Benar ya, Mansinam ya, pertama ya. Oke, Mansinam. Itu Papua. Batak? Tarutung. Iya, Tarutung. Iya ya. Oke, Ibu nggak pernah sih sampai ke itunya. Kalau di Mansinam kan itu sampai dibuatkan satu lokasi sebagai peringatan. Ada tugu untuk mengingatkan orang-orang Papua bahwa ini adalah tempat di mana Injil pertama kali masuk, misionaris pertama kali menjejakkan kaki. Di Batak juga ada ya. Oke. Di Sulawesi, ini orang Sulawesi. Rizky, kamu Sulawesi Tengah ya? Oh, kamu Kalimantan ya? Sulawesi Tengah siapa di sini ya? Salah ya? Bukan, dia Sulawesi Selatan. Manado. Oke, gini. Enggak, Ibu juga ingat kalau di Sulawesi Tengah itu Tentena kalau enggak salah. Jadi Poso terus ke dalam lagi itu pertama kali Injil masuk di sana. Ya, dalam pengertian begini, kita itu tidak bisa melupakan bagaimana perjuangan dari para misionaris Barat ketika mereka datang ke Indonesia. Ya, ini bukan mata kuliah sejarah gereja ya nak ya. Tapi ini Ibu nanti mau kasih kaitannya ke belakang. Ya, jadi kita tidak boleh lupakan itu ya. Sekarang kita mendengarkan banyak informasi ya, Barat sedang mengalami kelesuan secara rohani. Lalu kemudian jadi kebalik. Misionaris dari Asia justru yang ke sana untuk memberitakan Injil. Oke, ya. Dan memang mestinya begitu. Kenapa? Karena kita berhutang kehidupan sebenarnya sama mereka gitu ya. Bayangkan mereka itu datang ke Indonesia ya, meninggalkan mereka punya kenyamanan di daerah, di negara mereka masing-masing ya, untuk memberitakan Injil. Ini kamu pernah ke Wamena? Kamu siapa yang pernah ke Pegunungan Bintang? Kamu Erkanus, kamu dari Pegunungan Bintang? Oh, kamu dari Wamena ya? Kamu pernah ke Oksibil di tempatnya OPM? Kamu pernah ke sana? Ibu pernah ke sana, masuk ke dalam juga OPM, ya kan? Nah, di sana itu, di sekitar sana itu kan ada helikopter misionaris kan ya? Itu orang-orang Barat itu tinggal loh di dalam tuh. Tinggal di dalam di hutan-hutan belantara begitu, mereka bawa anak-anak Papua, mereka ajar ya, betul-betul mereka didik di sana. Itu baik, kalian bisa bayangkan ya, orang bule tapi lebih pinter bahasa Papua ya, lebih pinter bahasa Papua. Kenapa? Ada satu yang di Jayapura juga itu loh, keluarga siapa tuh? Sukudani ya. Oke. Ya, maksudnya kita itu berhutang kehidupan loh dengan mereka. Mereka jauh-jauh dari sana gitu datang pasti karena hati Tuhan. Nah, sekarang banyak sekali misionaris dari Asia pergi ke Eropa justru untuk mengabarkan Injil karena terjadi kelesuan. Nah, kalian nanti kita akan belajar di Kisah Para Rasul bahwa orang Eropa tidak akan mungkin bisa mendengar Injil kalau tidak ada orang-orang Yahudi yang merespon untuk memberitakan Injil di sana, ya. Jadi kita akan ketemu dengan bagaimana Paulus melakukan perjalanan misi. Kita akan banyak habiskan waktu untuk bicara Paulus dan juga Kisah Para Rasul. Perjalanan misinya 1, 2, 3. Apakah cuma sampai 3? Atau mungkin ada yang keempat? Atau jangan-jangan ada yang ke-7? Ya, kita akan coba lihat sama-sama gitu ya. Bagaimana Paulus itu mendengar panggilan Tuhan, dia pergi ke Eropa. Lalu kemudian memenangkan perempuan pertama di sana. Namanya siapa? Hah? Siapa perempuan pertama yang dimenangkan di Eropa? Hah? Siapa? Penjual kain ungu tua itu? Hah? Lydia. Lydia itu adalah ya jemaat Kristen pertama di Eropa. Itu benih pertama. Siapa yang memberitakan Injil? Misionaris dari Yahudi. Siapa dia? Paulus dan teman-temannya. Ya. Jadi orang Eropa tidak mengenal Injil kalau orang-orang Yahudi yang pertama kali mendapatkan panggilan untuk memberitakan Injil itu, mereka tidak pergi kemana-mana. Bisa dipahami? Jadi kita bukan hanya berhutang kehidupan pada orang Eropa, tapi juga pada orang Yahudi. Ya, oke.
pada orang Yahudi. Makanya ada beberapa gereja yang tetap mendoakan Tuhan, ya tolong supaya orang-orang Israel itu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau kalian punya kesempatan pergi ke Israel, ada yang udah pergi ke sana? Oke. Ada waktunya toh? Ada waktunya kan ya? Oke, dengerin Ibu. Oke, dengerin. Di sana itu ada tembok ratapan itu biasanya kita suka sebutnya tuh Western Wall, tapi orang Yahudi nggak suka disebut itu Western Wall. Itu tembok di bagian barat. Jadi di situ bayangkan orang-orang Yahudi tetap berdoa sampai sekarang supaya Tuhan memulihkan mereka punya kerajaan. Tetap berdoa, "Come, O Messiah." Tetap berdoa seperti itu. Ya, sementara kita yang sudah mendapatkan karunia itu menyaksikan bahwa Mesias itu sudah datang 2000-an tahun lalu. Mereka masih tetap berdoa sampai sekarang. Ya, oke. Ibu katakan bahwa kita berhutang kehidupan. Kalau bukan karena orang Yahudi yang menerima panggilan Tuhan, mereka tidak mungkin pergi sampai ke Eropa. Kalau orang Eropa tidak menerima panggilan Tuhan, mereka tidak mungkin pergi kemana-mana, bahkan sampai memberitakan Injil ke Indonesia. Bahkan banyak yang sekarang tinggal di Indonesia. Gitu ya. Lalu kita dengan bangsa kita sendiri gimana? Ayo, Ibu sih berharap kamu punya hati Tuhan, kamu punya hati misi. Ibu kalau ngajar di kalian punya saudara di PAK, Ibu selalu bilang, kamu guru. Ya, tapi kamu harus punya hati misi. Jangan bilang bahwa misionaris itu cuma di fakultas teologi aja, prodi teologi. Kamu guru, kamu harus punya hati misi. Kamu temukan panggilan Tuhan di situ. Justru, itu kesempatan untuk banyak memberitakan Injil itu adalah kalau jadi guru kan. Karena ketemu terus dengan siswa. Sementara kalau kalian kan mesti cari-cari toh. Ya. Tapi ayo ketemu siapapun juga itu kesempatan untuk memberitakan Injil. Tentu saja minta hikmat Tuhan ya. Ingat baik-baik kita tinggal di daerah yang agak rawan. Ya, bawa diri baik-baik. Oke, ya jadi ini dari mana ke mana sih? Ini gara-gara beda antara agama Yahudi dan agama Kristen. Di awal agama Yahudi dengan agama Kristen dipikir oleh Kaisar Roma itu sama, makanya diperlakukan dengan baik itu orang-orang Kristen. Lama-kelamaan orang Yahudi yang beragama Yahudi tidak lagi mengakui ini saudaranya yang orang Yahudi beragama Kristen. Bahkan pada suatu kali di tahun 48-49 Masehi, di masa pemerintahan Kaisar Claudius, pada waktu itu terjadi huru-hara di kota Roma. Ya, gara-garanya apa? Orang Yahudi beragama Yahudi menindas, menganiaya orang Yahudi beragama Kristen. Gitu. Akhirnya apa? Kaisar suruh keluar semua mereka. Kaisar usir semuanya mereka dari kota Roma. Nah, itulah yang kemudian membuat Priscilla dan Aquila bisa ketemu dengan Paulus di kota Korintus. Ya. Oke. Jadi nanti kita akan lihat sejarahnya sampai di situ. Oke, sampai di sini saja dulu. Ada pertanyaan? Ya. Tapi kalau yang di percakapan ini kan ditanya tuh, satu nanya apa sih yang menjadikan spesial Alkitab dengan kitab yang lain. Terus si narasumber ini bilang bahwa yang menjadikan spesial itu adalah nubuat. Di Alkitab ini terkandung nubuat. Yang kitab lain tidak memiliki nubuat, itu katanya dia. Nah itu apakah itu bisa dibenarkan ataukah? Karena kan yang sering saya tangkap itu kan yang Ibu sampaikan Alkitab ini adalah karya tentang penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Berarti kan itu bukan nubuat. Tapi memang ada nubuatnya. Terus digenapi di perjanjian baru. Ya oke. Bisa dikatakan ya itu betul. Salah satu ciri khas dari Alkitab itu adalah bukan hanya banyak nubuat, tetapi nubuatnya digenapi, itu dia, ya. Itu dia, nubuatnya digenapi. Banyak nabi yang ikut terlibat dalam panggilan Tuhan untuk apa? Ya, memberitakan tentang kehadiran Mesias, dan memang kenyataannya itu digenapi. Jadi kalau misalnya ada percakapan seperti itu ya banyak sekali hal yang
menjadi kekasan dari Alkitab. Ya, salah satunya ya di dalamnya ada nubuat. Tapi bukan hanya sekedar nubuat, nubuatnya digenapi untuk menunjukkan bahwa Allah yang memberikan nubuat itu adalah Allah yang bisa dipercaya. Gitu, itu kan? Ya, Allah kita Allah yang tidak berdusta. Ketika dia mengatakan A ya A, B ya B, makanya tidak sedikit pun melenceng itu kebenaran firman. Ya, jadi ya bagi ibu sah-sah saja kalau orang berkata begitu. Alkitab apa lagi? Ada yang bilang Alkitab itu perjanjian, betul? Ya, Bible is covenant. Alkitab itu adalah tentang perjanjian. Makanya namanya adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Karena Alkitab itu perjanjian. Perjanjian antara siapa? Allah dengan manusia. Di mana? Kalau di perjanjian lama kita lihat itu ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya, ketika mereka ada di padang gurun Sinai, disitulah terikat perjanjian. Allah menjadi Allah bagi Israel, Israel harus memisahkan diri untuk menjadi umat bagi Allah. Jadi itu perjanjian, ikatan perjanjian. Sampai kemudian ketika kita di perjanjian baru, nanti kita belajar itu, ingatin ibu deh, masuk ke Lukas Chandra ketiga gitu ya. Nanti kita akan belajar namanya Novum Testamentum ya. Apa itu? Perjanjian baru, kaitannya dengan siapa? Kontrak itu ya. Kontrak, kalau kita pakai bahasa kita, kontrak antara siapa? Allah dan manusia. Melalui siapa? Yesus Kristus. Gitu ya. Itu aja ya, supaya ibu nggak kejauhan. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan bawa ibu jauh-jauh, ibu susah balik. Kalau udah kejauhan, pengennya jauh-jauh, tambah jauh gitu ya. Oke. Khawatirnya malahan melenceng. Apa? Gimana? Iya. Berarti kan Yahudi juga dipengaruhi kan sama pemikiran-pemikiran mereka ya. Ini kan sebelum Yesus ya. Kalau dilihat dari tokoh zamannya ini. Ya. Apakah waktu kehadiran tokoh-tokoh filosof dunia ini kan awal-awal ada nggak apakah mereka memang percaya Yesus belum hadir, percaya Taurat, atau memang karena mereka pemikir-pemikir ya, memikirkan arti hidup dan segala macam? Iya, lebih yang kedua. Lebih yang kedua, oke dengerin ibu ya. Ini Pak Roy bertanya, dulu kan ada Socrates, terus kemudian Aristoteles. Aristoteles siapa ya? Anak muridnya ya? Alexander Agung, gitu. Alexander Agung, ya. Kalau di perjanjian lama, ya orang-orang berhikmat itu golongan nabi, gitu. Nabi-nabi itulah yang menjadi penasehat raja. Tapi kalau sudah di masa Yunani, terus kemudian Romawi, rata-rata yang menjadi penasehat raja para filsuf. Orang-orang pintar ya. Jadi mereka itu bisa menanyakan apapun juga. Bisa menanyakan apapun juga ya. Maka ibu pernah ngomong kan, wah coba dulu ya, di abad yang pertama sudah ada kafe-kafe di mana-mana ya. Kafe apalah yang sekarang terkenal di Jakarta ya? Bed Cafe. Oke lah, kalau dulu sudah ada Bed Cafe misalnya ya, itu kan yang paling terkenal di Jakarta kan ya, gitu. Setidaknya yang paling terkenal di antara anak-anak seminari. Pasti percakapan-percakapan anak muda di situ bukan percakapan receh, gitu. Bukan percakapan-percakapan receh. Kenapa? Karena zaman dulu itu orang itu sudah begitu cerdas mencoba untuk cari tahu loh makna kehidupan. Hebat banget loh, ya. Jadi jangan berkata bahwa wah ini manusia tambah hari tambah pintar. Dari dulu juga pintar. Dari dulu juga memang sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya, kalian bisa bayangkan bikin menara Babel itu arsiteknya kayak apa tuh ya? Sampai bisa merancang itu kan semakin tinggi bangunan ke atas berarti kan semakin dalam dia punya fondasi toh. Coba bayangin orang-orang dulu, apa nggak cerdas itu, sekolah di mana itu? Belum ada dulu program studi. Hah? Ada. Nggak ada beasiswa gitu ya. Tapi coba bayangkan, memang namanya manusia itu pasti Tuhan kasih kecerdasan. Keren banget ya.
Keren banget. Meskipun ketika membangun bait Allah kan semua dalam tuntunan Tuhan kan. Tuhan kasih hikmat. Jadi yang tukang besi, tukang kayu semuanya itu dalam tuntunan Tuhan. Tapi hebat banget loh. Orang dulu jangan bilang mereka kurang cerdas dibanding kita gitu. Ya, coba lihat peninggalan-peninggalan bersejarah aja yang ada di Indonesia. Ya. Keren-keren kan bangunannya, candi-candi begitu belum tentu lu bisa bikin. Ya walaupun katanya dibantu oleh makhluk yang tidak kelihatan, gitu kan, ya cerita-cerita zaman dulu. Ya oke, jadi kembali ke pertanyaan Pak Roy. Jadi memang pada waktu itu apapun juga menjadi membangkitkan rasa penasaran. Namanya juga filsuf, apapun ya. Dia duduk aja dia kenapa ada kursi? Dari mana asalnya kursi? Ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Kira-kira ini tahan didudukin oleh orang yang berapa kilo? Bisa begitu gitu kan? Jadi mereka itu terus bertanya. Nah nanti kalian masuk di satu mata kuliah pengantar teologi sistematika. Udah dapat belum ya? Belum. Nanti di pengantar teologi sistematika kalian nanti akan melihat bagaimana sih sebenarnya teologi dengan filsafat ini bersanding. Gitu ya. Yang mana yang seharusnya mempengaruhi yang mana? Ya, apakah kita harus memusuhi filsafat? Ya, sampai ada para penafsir mengatakan apa kesamaannya antara Athena dan Yerusalem untuk menunjukkan apa kesamaannya filsafat Yunani dengan teologi yang berasal dari Yerusalem. Gitu, ya. Waduh, filsafat itu banyak memberikan kontribusi. Setidaknya apa? Menolong kita memahami Alkitab kita. Gimana caranya kita supaya bisa menggali, ya. Gitu, ya. Oke. Jadi filsafat yang memberikan pertanyaan, teologi yang harus menjawab. Jangan kebalik, teologi nanya, filsafat yang jawab. Ya. Oke, beda itu. Jadinya bukan teolog. Jadi kita bersyukur dengan adanya mereka loh. Jangan a priori dengan semua ilmu yang ada. Ya, jangan a priori. Ibu malah berharap dari kelas ini aduh nanti judul-judul penelitian atau judul-judul skripsi itu jangan lagi yang pengaruh kepemimpinan ya. Konseling pastoral terhadap coba temukan sesuatu yang baru. Yang baru dalam pengertian begini, ilmu apapun juga sekarang kan penelitian sudah interdisipliner. Gitu. Bagaimana kamu bisa mencoba mengaitkan teologi dengan kewirausahaan? Duh, jadi ingat itu kewirausahaan, minta ganti itu ya. Waktu. Pada tidur ya. Cuman pagi kalau hari Rabu kalian kosong. Kamis jam berapa yang kosong? Kamis? Oh. Sama aja masih sore. Kalau Jumat? Jam ibu ya? Siang. Kasihan beliau berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi ya terbentur dengan waktu. Dan apalagi kan Rabu itu hari sangat luar biasa ya. Kalian sudah menerima urapan di chapel gitu ya. Jadi udah semangat langsung pengen ke lapangan tuh. Mesti masuk kelas lagi jam 2. Hah? Rabu pagi kosong, enggak tahu kakak-kakak 2020 ya. Oke, nanti diatur deh. Ibu lagi minta bagian akademik atur. Ini dari mana ke mana coba ya ibu-ibu tuh ya. Selalu kalau keingat gitu. Makanya tim di bawah itu 24 jam tuh. Pokoknya ibu jam 2 keingat apa ibu langsung share. Oke, lanjut ya. Pak Roy bagaimana? Ya. Ini yang dibilang Paulus kan yang mengalahkan kekristenan itu kan filsafat. Ya. Nah, kuatnya itu adalah setelah masa Yunani. Ini jadi semacam satu kebiasaan gitu loh. Orang mempertanyakan banyak hal gitu. Apalagi pada masa kekaisaran Yunani itu banyak universitas-universitas baru yang dibangun. Di Alexandria ada universitas gitu ya. Di tempatnya Paulus di Tarsus itu ada universitas terkenal.
Jadi Paulus itu sudah terbiasa dari kecil dengerin orang ngomongin hal-hal yang berat. Gitu. Udah begitu gitu, ya. Ngomonginnya hal-hal berat. Karena memang itu sudah menjadi satu ya lifestyle-nya orang-orang pada waktu itu. Gitu. Jadi terbiasa berpikir, terbiasa. Nah, apakah kemudian itu mempengaruhi pemahaman kekristenan? Mempengaruhi. Itu yang kemudian dihadapi oleh Paulus kan ketika dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain berhadapan dengan Judaisme, Judaisme itu orang Yahudi beragama Yahudi. Ada yang dia juga berhadapan dengan Judaizer. Apa itu Judaizer? Orang Yahudi, dulunya agama Yahudi, sekarang sudah jadi Kristen tapi belum bisa move on. Gitu. Masih mikirin sunat, gitu. Itu Judaizer. Ya. Berhadapan dengan paganisme, penyembah berhala, berhadapan juga dengan ini dia, filsafat-filsafat yang begitu banyak pada saat itu. Belum lagi agama-agama timur. Waduh, jadi memang orang Kristen pada waktu itu kalau nggak hati-hati bisa jadi tukang oplos. Semua ilmu teologi dia masukin. Filsafat dia masukin ke pengajarannya. Ya, agama timur dia masukin. Jadi memang murni agama Kristen itu punya pengajaran seperti apa, itu yang Paulus tentang banget. Kenapa sih lu gampang banget gitu berubah? Gitu ya. Jadi itu kondisi dari abad pertama. Jadi kalau mau dibilang kita jauh lebih apa namanya? Ya, kita nikmat lah sebenarnya sekarang. Kenapa? Karena kita tuh punya akses untuk belajar Alkitab. Ya, kita punya otodidak juga bisa. Terus kemudian teks-teks Alkitab digali oleh berbagai teolog, itu tinggal kita lihat di YouTube. Ya, yang penting kita tahu backgroundnya seperti apa. Lah zaman dulu mereka kan cuma terima aja. Ya kalau diajarin sesat dia jadi sesat semua. Gitu. Kalau sekarang anak sekolah minggu aja bisa protes kalau kita salah ngomong. Ya. Makanya mesti hati-hati. Jangan kamu mau ngajar anak sekolah minggu 15 menit baru kamu buka buku. Anak-anak ini jangan salah. Ya jangan-jangan kamu ngajar dia googling, dia lihat. Bener nggak itu? Ya. Bener. Jangan bilang itu di kota besar. Di daerah orang anak-anak pegang handphone kok. Kecuali kamu kalau bikin kayak di asrama, ayo semuanya kumpul handphonenya supaya nggak ada yang ngobrol gitu, atau supaya nggak ada yang ngelihat kalau kakak salah gitu. Ya, makanya mesti belajar. Guru sekolah minggu itu, tanggung jawab kalian itu berat sekali loh. Jangan bilang aku jadi guru sekolah minggu aja. Percayalah, banyak anak-anak itu yang justru ketika dia dewasa, dia pengen banget jadi hamba Tuhan itu karena lihat apa? Guru sekolah minggunya. Dulu ada kakak dari STT gitu ngajar di sini. Ya pokoknya aku mau kayak dia juga bisa sekolah di situ. Jangan sebaliknya, dulu ada kakak datangnya malas banget gitu, udah di kelas nungguin dia nggak tahu masih di mana. Ya, datang masih kucuk-kucuk mata. Ya baru bangun. Ya oke ya, jadi ibu berharap yuk belajar ya. Jangan pernah meremehkan anak-anak di sekolah minggu. Ya di bawah umur. Ya, semua sekarang punya akses untuk belajar. Ya, oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Pak Roy? Waktu zaman Yesus kan dia meninggal, tapi kan setelah itu kan belum ada yang namanya itu kanonisasi. Belum, saya kan kurang lebih sekitar 100 atau 200 setelah Yesus itu kanon itu dijadi. Berarti ada pemikiran-pemikiran yang apakah Paulus sendiri pun juga itu kan ada banyak pertentangan ya, apakah dimasukin di Alkitab atau tidak, kan itu kan semua surat-surat yang pada jemaat-jemaat kan nasihat-nasihat. Nah, saya mau tanya begini, apakah memang waktu kanonisasi itu Alkitab itu memang ada orang khusus kah yang sedang sekeluar kita itu dari semua rabi-rabi Israel kah? Atau memang ada apa yang bikin mereka memutuskan begini, ini loh Alkitab yang sekarang kita baca gitu. Oke, nanti kita akan bahas itu sebenarnya di Lukas Chandra ketiga. Ya kan? Ini salah satunya kalian kan mau mulai masuk ke situ. Tapi begini, ya untuk jadi pengantar deh, pendahuluan ke kanon. Gimana sih kita bisa punya Alkitab 27 ini loh? Ya. Tahun berapa kira-kira mulai kanon ini selesai? 397 Masehi, konsili di Kartago, 405 konsili di Hippo. Kita baru punya.
Ya, 27 kitab. Tahun 1546, satu milenium setelah itu baru Deuterokanonika itu disahkan. Butuh waktu 1000-an tahun. Ya, waduh, prosesnya juga cukup panjang. Emang Alkitab kita kayak bidadari jatuh dari langit? Ya, oke. Bidadari jatuh dari asrama putri gitu ya? Lantai 3. Oke, jadi memang ada prosesnya ya. Pak Roy, ada proses yang cukup panjang. Gimana caranya orang kok bisa tahu? Nah, pokoknya Ibu kasih clue satu aja dulu deh, autopistos. Autopistos ini artinya begini. Tulisan itu sudah memancarkan wibawanya sendiri ketika tulisan itu sampai kepada jemaat. Jangan berpikir bahwa di abad yang pertama tulisan yang beredar di jemaat itu cuma sedikit. Banyak ya. Apalagi di masa Yunani Romawi orang sudah pintar nulis. Iseng-iseng juga dia bisa bikin dari Paulus. Kan bisa. Ya. Makanya kita punya namanya kitab-kitab pseudepigrafa. Dia ambil, dia catut nama seseorang ya yang dianggap itu dihormati oleh jemaat, lalu kemudian dia pakai, dia punya opini sendiri. Salah nggak waktu itu? Kagak salah. Karena sastra itu milik bersama. Belum ada haki waktu itu. Ya, makanya sekarang omongan aja bisa jadi haki kan? Gitu. Nama jangan-jangan dihakikan. Rizki, pokoknya tidak boleh di dunia ini ada orang yang punya nama Rizki. Ya karena sudah dihakikan. Cuman satu-satunya inilah yang namanya itu. Ya? Yang mana? Rizki ada 2 di sini ya. Di negara mana ya yang kalau bayi lahir itu mereka harus ambil nama yang dikeluarkan oleh pemerintah? Bukan deh kali deh. Maksudnya itu nggak boleh keluar dari itu. Kalau kita kan orang Jawa bisa punya nama Kate Middleton. Ya kan? Enggak, ya enggak. Jadi udah nggak ketahuan ini sebenarnya aslinya dari mana gitu kan? Ya enggak. Kate Middleton Wijaya. Oh, ada Wijayanya. Hah? Kan bisa begitu sekarang, siapapun bisa ya. Oke. Supaya juga dibedakan nama orang dengan nama hewan. Dulu Ibu pernah utus satu mahasiswa kita, kakak kelas itu ke satu lokasi namanya Kak Marco ya. Itu diutus ke Kalimantan Barat. Setelah beberapa lama di sana dia WA Ibu, dia bilang, "Ibu, di sini anjing Bapak Gembala namanya Marco." Jadi kalau ya Marco jadi gitu. Jadi kalau panggil makan ya dua-dua datang. Marco yang dari STT dan Marco asli dia dari sana gitu ya. Karena kan tidak ada perbedaannya antara nama. Oke, itu dari mana ke mana itu? Itu tadi pertanyaan. Nah, jadi gitu. Nanti kita akan bahas tentang ini. Tulisan banyak berkembang. Aduh, banyak banget berkembang. Tetapi salah satu clue-nya nanti kita akan belajar kriteria untuk masuk dalam kitab kanon itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Waduh. Cukup panjang perjalanannya. Tapi autopistos, ingat aja ini. Kalau Ibu lupa nanti menjelaskan ketika kita masuk di buku yang ketiga, ingat aja ini. Bahwa tulisan-tulisan itu sebenarnya sudah memancarkan wibawanya. Jadi ketika tulisan-tulisan itu sampai ke jemaat, jemaat itu sudah bisa tahu loh. Ini memang ajaran dari Paulus. Ini memang ajaran dari Petrus. Udah bisa terlihat. Bu, tapi gimana kalau mereka sudah meninggal? Nah, biasanya di abad yang kedua kan sudah pada meninggal tuh. Yang paling tua rasul tuh siapa? Yohanes. Mati juga kan dia? Ya kan? Lalu gimana caranya mencoba mendeteksi orang pengkanonan nanti terjadinya ya finishnya tahun 397 Masehi, 405 Masehi? Gimana caranya tahu? Mereka cari ini muridnya tuh siapa? Makanya kan ada Paulin, murid-muridnya Paulus. Ada Johanin, murid-muridnya Yohanes. Salah satu muridnya Yohanes, Polikarpus. Cari. Mereka tanya, Pol, lu diajarin gini enggak? Ya. Ini ada ajaran atas nama Yohanes, tapi kok kita ragu ya isinya? Gitu. Dibacalah sama Polikarpus. Kayaknya gue nggak yakin deh ini diajarin sama babe gue. Ya, gitu. Jadi selalu ada konfirmasi.
Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar para ya. Oke, kalau begitu karena memang sudah ngebet pengen masuk di Lukas Chandra 3 semua, ayo silakan hadapilah tugasmu dengan satria. Ya, oke, silakan berdiskusi di dalam kelompok. Ibu udah kasih pertanyaannya kan? Oleh Valentine kemarin? Iya, cari poin-poinnya, sama aja sebenarnya itu kamu baca. Ya. Oke, silakan diskusikan. Ya, karena nanti sore Ibu akan kasih lagi yang baru. Ayo diskusi, ini berapa orang di sini? 8, oke. Ini penanggung jawabnya siapa ya tadi ya? Hah? Siapa penanggung jawabnya? Charlie. Mana Charlie? Di mana dia? Kelompok mana?